Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin ja'ikatil maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mauta baghdatan, iqra' mautukum yasin. Man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya muliakan khalifah kita Bapak Camat Anggrek bersama Ibu beserta jajarannya yang sempat hadir, Kepala Desa Tolango yang saya hormati, mantan anggota Dewan Kabupaten Gorontalo Utara yang saya hormati, Tuan Imam Kecamatan Monano saya hormati, Tuan Imam Kecamatan Anggrek saya hormati, beserta para pegawai SARA, Hatibi, Hatibida'a, Sarada'a, Kasisi, Walinahulamo yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh wanita, tokoh adat, para alim ulama, Bapak Haji, Ibu Haja, calon haji, calon haja, amin. Calon haji, calon haja, amin. Dan istimewa keluarga yang berduka, semoga diberikan ketabahan, kesabaran serta keikhlasan menghadapi pergiliran musibah ini, amin. Juga saya hormati host kita, pembawa acara, juga pembaca ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu merdu dan syahdu. Insya Allah ayat tadi akan kita dengarkan akan membawa, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita doakan keberkahan dengan ayat Al-Quran tadi. Insya Allah kita kirimkan kepada almarhum Bapak Muksin, amin. Yang semuanya dimuliakan, dicintai, disayangi, dirahmati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula pertama, marilah kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga oleh Allah dipertemukan di tempat ini dalam rangka doa malam yang ke-40 hari atas meninggalnya almarhum bapak kita, opa kita, saudara kita, tetangga kita, almarhum Muksin. 40 hari yang lalu
telah memenuhi panggilan ilahi Rabbi untuk selama-lamanya. Moga-moga almarhum akan diterima di sisinya serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda kita, junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi dan tabi'ah. Mudah-mudahan limpahan rahmat ini masih diberikan kepada kita semua yang masih setia dan konsisten melaksanakan sunnah beliau. Amin. Ibu dan bapak teristimewa, Bapak Camat Anggrek, Ramadan telah berlalu. Mungkin sudah 14 hari yang hari ini ya meninggalkan kita semua. Banyak suka maupun duka yang telah dibawa oleh Ramadan. Ramadan akan menghadap Allah, melaporkan segala aktivitas kita selama sebulan penuh. Lapor dia, ya Rob, aku Ramadan. Iya, saya tahu, kata Allah. Ini penjelasan para ulama. Saya membawa suka maupun duka dari dunia. Sukanya gimana? Yang sukanya alhamdulillah banyak hambamu atau umat Rasulullah menyelesaikan puasanya sebulan penuh. Tarawih sebulan penuh tanpa alfa, tanpa halangan apapun. Lalu Allah katakan, hai Ramadan, itulah yang aku dambakan kepada hambaku, karena mereka ingin mendapatkan nilai-nilai takwa. Kalau selesai Ramadan, insya Allah ku berikan hambaku sertifikat ketakwaan. Amin. Insya Allah. Lalu dukanya gimana? Ditanya. Dukanya, ya Rob, ada yang hamba Allah tidak ada sama sekali puasanya. Ada yang 3 hari. Lalu Allah katakan, Ramadan, biarlah nanti baku dapat di bok. Boknya di mana? Alam kubur. Nanti kutanya, Ramadanmu bagaimana? Ini boleh hilang-hilangan. Bahkan Allah katakan, barang siapa yang melaksanakan Ramadan dengan penuh ikhlas, maka amalia Ramadan aku lipat gandakan amal ibadahnya. Plus, tahu plus? Tahu? Plus itu tambahan nilai ibadah. Contoh, yang biasa kita dapatkan amalan sholat 5 waktu, di luar Ramadan itu hanya dapat 10 pahala per 1 waktu. Kalau di bulan Ramadan, subhanallah, kabar gembira buat umat Rasulullah berada di Tolango. Ini motivasi buat kita untuk ke depan 1443 Hijriah. Amin. Amin. Itu nilai pahala setiap waktu itu dihitung per rakaat 10 pahala. Subhanallah. Tinggal tambah ilundungi Tailo tabi atau Ramadhani penuh ilas, dia berikan Allah 10 per rakaat. Kalau 4 rakaat lohor 40, asar 40, sudah berapa? 80 tambah maghrib 110.
10 tambah Isya 150 tambah subuh 170. Subhanallah, diberikan, dilipat gandakan. Itu istimewanya Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan lain, hanya Ramadan. Kenapa Ramadan dipanggil oleh Allah bulan yang sangat mulia, penuh rahmat, maghfirah dan atqum minan nar? Sungguh luar biasa. Allah untung hanya dipanggil sebagian saja. Ya ayyuhalladzina amanu, tabu aman. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Mukama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu supaya mendapatkan sertifikat takwa. Tapi tai lombuto patata jai lombuto puwaling umay. Ini sengaja saya ulang kembali. Sebenarnya saya sampaikan di halal bil halal Pak Camat, cuma karena tidak ada waktu, banyak yang undang saya di halal bil halal, cuma saya tidak ada waktu. Subhanallah. Tapi kesempatan ini masih dilingkur di sekitar bulan Syawal ini insyaallah. Lalu yang berikut salat tarawih. Subhanallah. Barang siapa yang melaksanakan tarawih dengan penuh iman, mengharapkan pahala dari Allah, niscaya Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Plus yang full tarawihnya ya kalebanga. Tahu kalebanga? Ya bawa binte kalebanga. Ono ilo lipata tarawih malo kadang itu di rumah lima walingai. Tahu arti tarawih bu? Bu, ibu, sengaja ibu-ibu tadi pada latihan. Karena akhir-akhir Ramadan itu masih buklo kukis tinggal lihat. Betul tidak? Nah, dia mali mama. Itu tarawih luar biasa pahalanya. Tapi tidak boleh dikotok. Ini peringatan buat kita semua termasuk saya. Tidak boleh dikodok tarawihnya 3 ulu sama kodok todul hulalo, bukan di bulan Ramadan tak diongo. Yang wajib dikodok ini hanya sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Tarawih tidak ada kodok-kodoknya. Boleh mati ganti ala pedame tarawih hulalo haji patuju. Makanya wanjal otabia tarawih malok kadango. Ngawi tolomota ipo huliola ulang. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iman dipanggil. Iman kita dipanggil untuk apa? Memerangi hawa nafsu kita. Menahan hawa nafsu adalah iman. Diuji ketahanan ketauhidan kita agar supaya tidak bisa tergoda dengan siapapun dan apapun, serta sesuatu apapun. Tahu sesuatu apapun berhubungan di siang hari. Nah, itu jauh-jauh diharamkan kecuali malam. Kata magariwa di petang bebek itu dihalalkan. Kalau siang hari jauhi, haram hukumnya. Wali ganti reka dalam pendami Ramadan Ustadz, yang penting dipenuhi kewajiban. Mohon maaf. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah sesuatu yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin
Kalau ada kata-kata saya sempat nyinggung, bukan berarti saya sengaja menyinggung ibu dan bapak. Cuma memotivasi buat kita agar ke depan lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, saya akan sambungkan ceramah saya di sebelah. Bisa? Lo wali ngadoton we. Telangit ongolole pai mana? Langit atau luliyo. Pertama yang menjaga Islam, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah. Ramadan majlis melati lanjut ke kelima kita. Terus terang, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ketika dia meninggal nanti akan disambut oleh Allah di langit yang keempat. Tafaddal ahlan wa sahlan Jibril, rohnya siapa yang kau bawa yang begitu harum? Kata Jibril, inilah roh Muhsin. Saya ambil nama ini, insya Allah jadi doa buat almarhum. Amin. Amin. Inilah roh Muhsin bin Atimah. Apa amanatnya? Ilun-dulil tati penjaga langit begitu. Selama Ramadan, jangankan Ramadan, bame tunggariji busabah nitio mawenga-wenga hilaliyo. Lalu malaikat katakan, wahai Jibril, ketahuilah olehmu, rohnya saja ketika mendengar Ramadan maka dihapuskan segala dosa-dosanya. Subhanallah. Makanya pengahu odunga Ramadan ada yang menggeru tuh. Mau susah. Tidak boleh berkata-kata susah, pokok susah lo Allah berikan timpaan kesusahan buat kita kalau menghadapi Ramadan dalam keadaan menggerutu. Percaya tidak demi Allah, Allah akan berikan kesusahan. Susah lagi. Behejam behulok puasa mah tol itu aja macam mana? Behejam sambilan. Mahek dulali jam. Apa susah ya? Kalau diterima dengan iman, ikhlas, insya Allah tidak merasakan haus. Kalau kita ingin dijemput oleh malaikat, 70.000 malaikat di langit yang kelima, berpuasalah. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, heraniwati. Tinggal tengah mata patali mutali maluo totolu mailidu tamaniti pengenamti manuat tolo persiapan puasa potong bota tolo puluh hari keempat bila mata-mata tolong patali malil mata TPS TSPM tempat makan sembunyi. TMS minta pilih minta awati sabari lo tali malu atau tol kok belum pasti toloi Pak Ustaz pata ilo lo tape peda ilo tu toloi bi tolo puli to ngambil puli kali tinggal lo puli tanggota kejadian. Ustaz, ada apa? Saya heran dengan suami saya. Kenapa? Ketika beliau suami saya datang ke kebun. Ini mendekati Ramadan Ustaz, baru dilihat jagonya bagus, tapi lapitalah huaya tuh Ustaz. Dia tanya sama saya, Allah bite beto gaga, suburu gaga bosa gilioi lapitalah huaya tuh ti puasa berduhui. Kata, menurut kalian mulai apa itu wajah puasa. Ipata parendalo uduala ode buti binde. Sabari, ono dua muda ya, ijamat huwaya to. Dua lo de buti tutumu lebih de, buat tetap semprot ya. Jual mau semprot ya, puasa paling mau pingsan tata lama mati ya. Pulau tom mati atau bide umatnya mana melawat mati. Apa sih mah itu aling. Daripada boleh mati bide meloi, coba dia terserah oleh masalahnya. Ya pokok mulu mati deh dia malah drop lo paket cookies belum pulau tebelis
kau horden jatan dulu mau puluh par terserat oleh puasa li olo nu mau puasa mau suruh ja pokok ibu mak maswasi salopon ulah pilanggangnya atujuh pesuruh duma dupo iwe me alo lo niat tira suruh duma dupo walo ilang ngope ilang yap mangope pas libe karena suara latih ngomong bas kasih kurang dulu sedikit walau niatilia suruh dumado polo pilih main itu nawa itu sasa suruh mama arogi popo nama wau pilang dangalir uhelital main itu berpuasa iyo itu niatilah tahu suruh dumado po pertama menade patali dialu tewe alhamdulillah totolango dialu betul talah adung galatia pada boy itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di bulan Ramadan lalu telah beruntunglah orang-orang yang melaksanakan Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan berikan sertifikat ketakwaan dan Allah berikan covid rohan bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya, insya Allah, amin. Tafaddal, silakan Jibril, lanjutkan perjalananmu menuju langit yang kelima. Ya kelima ya. Tadi yang keempat ya. Nah, lemasa assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah arah lo taton de oleh roh li Pak Muksin. Mas sampai wonuli. Mawolo amalili. Wala Jibril wa'budullaha wa la tusriku bihi say'a wa bil walidaini ihsana. Menyembah Allah, dia tidak mempersekutukan sesuatu apapun. Di samping dia beribadah, tetap dia juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Semasa kecil, remaja, dewasa, dia baik-baik dengan orang tuanya. Dia selalu berbakti kepada ibu bapaknya. Subhanallah. Walatati 70 malaikat dalaliu am bilhe ma'monu karena wonu hilali kehilasan liyo berbakti kepada ibu dan bapaknya, terutama ibu. Kalau masih ada orang tua di rumah, jangan sia-siakan waktu kita untuk berbakti kepada ibu dan bapak kita. Kenapa? Selama ada orang tua kita di rumah, berarti surga masih terbuka buat kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga berbakti kepada ayah kita. Jangan sepelekan ayah kita, karena ayah kita mencari nafkah untuk kita. Anu but yang jati papa payah jala posikola buti mah yulo ai pakai gaga cantik and ganteng. Tapi dari mana penghasilan? Dari bapak ayah kita. Coba bayangkan kalau kita berbakti kepada ibu. Ada kisah di zaman Rasulullah. Sewaktu itu ada seorang pemuda menghajikan ibunya. Lalu dia ketika dia tiba di Masjidil Haram, dia tawaf. Dia pikul ibunya 7 kali keliling sambil bertasbih. Lalu setelah dia tawaf, dia sa'i dari Safa Marwah, Marwah Safa. Lalu setelah itu dia lontar Jumratul Aqabah. Setelah itu dia kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah dosaku sudah terhapus lantaran aku sudah memikul ibuku, mentawafkan ibuku, lalu kupikul dia sa'i sampai lontar jumroh akabah? Apa kata Rasul? Belum terhapus dosamu. Di pololulu to dosamu uti lengolah. Sekali kau bergerak dalam kandungan ibumu, di pololulu to itu. Debilehi pol Orlando behemodung he habari mondo tato tila beleli mama wa buti ilahula melo tatum ti mama ngota ti
hepon lele uja pon dari ngati mama. Dialu teh alhamdulillah dialu. Jamali bihelo mongodulaa. Malah kita datangi harus izin sama suami. Pak, ada apa? Mamaku sakit. Oh oke, sama-sama datang ke sana. Walaupun ibu kandungmu, ini dia juga adalah ibu mertuaku. Yuk sama-sama. Tapi kalau ayah atau suami sendiri tidak ada waktu, minta izin. Kalau tidak diberikan izin, jangan coba-coba datang. Harus ada izin suami. Kenapa? Yang paling diutamakan oleh istri dalam rumah tangga adalah suami. Subhanallah. Inilah yang menjadikan kita kalau meninggal nanti ketika kita berbakti, beribadah kepada Allah, maka Allah akan menyambut kita lewat malaikat 70.000 di langit yang kelima. Subhanallah. Sungguh luar biasa. Roh disambut di sana dan harum. Beda dengan orang yang selalu melakukan kejaliman, kemunafikan. Itu dipanggil oleh Allah. Olo tamali membutuhlah oli mama oli papa, tidak pernah dia berbakti dan selalu durhaka dan dia selalu melakukan hal-hal yang kejaliman di atas dunia. Maka Allah panggil dia oleh malaikat Jibril. Ya ayyatuhan nafsul khabisa, hai jiwa-jiwa yang kotor, keluar. Walau betul tama sakarat. Orang sementara sakarat watiau unanau teh. Hei bodeli, oh het tinggal dari malaikat Ijrai. Oh nana oleh malaikat Jabania. Tinggal dulio. Pun bo ontong ganto tejib te Jabania tu meninggal de olang. Ilah teman-teman teh. Bo ontong ini ja ontong ganto. Ini dalam kitab Imam Al-Ghazali, bahkan kitab Tasqumul Al-Irat jelas. Ditendang-tendang oleh malaikat Jabaniyah. Sebenarnya batu mau itu Pak. Te Ijrail oleh Jabaniyah batu mau boleh peganti oleh melaku di bawah sana. Yon hei bodele Pak Kusali. Tapi kalau kita membawa kebaikan, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang membawa kebaikan seberat zarah pun, niscaya aku akan perlihatkan kebaikan pun seberat zarah. Maka aku balas pun juga dengan kebaikan. Aku akan panggil kalian dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang mana dipanggil jiwa yang mutmainnah. Subhanallah. Jasadi hei ubodelio. Kenapa cuma jiwa yang dipanggil? Karena sifat kita, hati kita itu yang dipanggil. Itulah yang harus kita tahan amarah. Usahakan ada kedamaian dalam hati kita. Dicaci maki syukurin. Dijolimi dengan suara alhamdulillah. Bisa enggak? Bu muali onu ibodelio. Dan hati juga menimbulkan kita plus masa neraka. Kenapa? Karena amarah. Amarah itu yang menjadikan kita masuk ke neraka. Jadi penentuan surga dan neraka tergantung kita bawa dari atas dunia. Makanya itu ayat tadi, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bahkan di dalam kitab bahwa Ibnu Qadir radhiyallahu anha ketika dia menghadapi menghadapi kematian, dia menangis. Itu dalam kitab Imam Al-Ghazali. Itu ahli tasawuf, subhanallah. Ditanya, Ibnu Qadir, kenapa kau menangis menghadapi sakaratul maut? Aku menangis bukan karena aku meninggal, tidak. Masih ada dosa-dosa yang aku lakukan belum sempat aku tomati. Apa itu? Hal yang kecil bagiku
tetapi di hadapan Allah besar. Mailin tulis walau itu contoh. Dicontohkan ketika kita Ibnu Qadir makan. Lapata oti lo daging patado gitu yo. Ilo tipila lo dagingi. Dia tidak sengaja ambil lidi. Todu ngobong lo tahu. Bila mali tanpa izin yang punya Tuhan, yang punya kelapa itu, hambal melongandangai walot. Iyo itu karena komo pak. Pilululan iyo. Itulah yang itu hal yang kecil, itulah yang menyebabkan dia menangis. Subhanallah, ini Ibnu Qadir ahli tasawuf. Subhanallah. Makanya ketika dia bertobat, Allah katakan, wahai para malaikat, para ahli-ahli sufi, bertobatlah kalian, bertakwalah kepadaku, kata Allah. Yang aku terima di hadapanku adalah orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi kalau orang sudah memelihara ketakwaan, keimanan kita kepada Allah, lanjutkan. Jangan surut seselesai Ramadan, jangan surut amal ibadah. Tingkatkan kita menuju masjid, tingkatkan ke majelis ta'lim agar kita mendapatkan nilai-nilai takwa kepada Allah, dan insya Allah kita lebih memperhatikan juga kedua orang tua kita. Maka akan disambut di langit yang kelima. Langit yang keenam. Lanjutkan Jibril perjalananmu. Apa kata malaikat Jibril? Malawolo amalilo taton tabuti roh le muksid. Terus amalili wolo. Dia selalu menyambungkan silaturahim. Tidak pernah memutuskan tali persaudaraan antara teman, tetangga, saudara, anak, dipersatukan. Kalau dilihat dari daftar keluarga ada 12 ya. Ada 12 anak ya. Subhanallah, baru satu yang meninggal. Itu keakraban, pembinaan sebagai orang tua agar supaya menyambungkan tali silaturahim. Barang siapa yang memutuskan tali persaudaraan di antara kita, jangan harap kita masuk surga. Jangan harap. Jangankan dulu kita masuk surga, rezeki pun putus. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'am, lanjutkan saya tidak lama-lama karena saya juga memahami ada pejabat-pejabat yang hadir, mungkin Pak Camat capek dengan ibu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkanlah perjalananmu di langit yang ketujuh. Masuk-masuk matulunga opitulia mailindulia. Jibril malah roh letatun tabuti. Roh le muksid. Lonto utonuti malah politi-politi dulu lonto utonuti lonto telango. Ke kita itu dia telango. Ke suatu kampung patah fulan en fulana. Daripada wati bahmulangula fulan dan fulan ayanga dua lati jatuh taati mantahin lebih malah tanggulut almarhum. Kau kabu insya Allah jadi berkah kampung ini, amin. Amin. Apa amalannya? Naik haji dan umrah. Almarhum sudah naik haji belum? Umrahnya juga belum. Tapi masih ada tanda kutip. Jikalau ada hambaku atau umat Rasulullah tidak sempat naik haji, maka santunilah anak yatim piatu. Jangan makan harta anak yatim piatu, santuni mereka. Walaupun mereka punya harta, jangan dimakan, jangan dipaksa, jangan dizalimu. Imam An-Nawawi menjelaskan, ketika kita sempat makan harta anak yatim piatu secara paksa, maka segeralah kembalikan. Kenapa? Hati-hati. Kata Imam An-Nawawi, amal ibadah kita Allah tukarkan. Apabila anak yatim itu punya kesalahan dosa, Allah akan kembalikan kepada orang yang memakan hartanya. Dan orang yang memakan hartanya mempunyai amal ibadah yang banyak, maka Allah berikan kepada orang anak yatim piatu.
Hati-hati. Mumpung masih bulan Syawal, ketika ada harta kita atau ada yang memaksa makan harta anak-anak yatim, segeralah kembalikan. Kalau tidak sempat menyakiti hatinya, minta ampunlah kepada walaupun anak ponakan kita sudah yatim. Minta maaflah, tidak apa-apa. Karena Rasulullah itu sudah memberikan contoh paling. Rasulullah itu memaafkan bagi orang yang bersalah kepadanya. Subhanallah. Itu contoh. Contoh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah pergi ke Taif. Tahu Taif? Tahu? Satu negara di zaman Rasulullah, karena ingin membesarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam, dia pergi. Tapi begitu dia tiba di Taif, di satu daerah, satu kampung, bukan lagi disambut dengan marhaban ya Rasulullah, selamat datang, tidak. Dilempari dengan batu-batu, bahkan tulang belulang, tulang-tulang binatang dilempar sampai berdarah pelipisnya. Diserang, dicaci, diludahi. Rasulullah lari di tempat satu pegunungan. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya Rabbi, aku telah dihinakan oleh manusia. Dia berdoa, ya Allah, turunlah Jibril. Muhammad, ada apa Jibril? Tolong tunjukkan gunung mana yang kau pilih. Tunjuk saja. Aku timpakan kepada rakyat Taif. Apa balasannya Rasulullah? Jibril, tidak segampang itu. Aku memaafkan mereka. Malah Rasulullah berdoa, ya Rabbi, aku berdoa kepadamu ya Allah, insya Allah anak keturunan mereka, anak cucu mereka, cicit mereka, insya Allah mereka membawa ketauhidan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di masa depan. Tilolimolo betul hihile Rasulullah. Sekarang daerah Taif itu Islam semua, tidak ada campuran apa-apa. Subhanallah. Inilah yang menjadikan kita, kalau ada tetangga kita yang sempat menyakiti, segera maafkanlah dia. Memang kalau minta maaf dan memaafkan ini berat, karena dua-duanya gengsi. Gengsi luar biasa. Mahila maaf Pak Allah, ku berikan juga aku bagaimana? Baru bagaimana? Padahal gampang. Pasiar mah, tak minta maaf kita uti. Dulu aku sempat menyakiti hatimu. Kenapa? Sempat aku kata-katai kamu dalam hati. Wamile ambung olehmu. Ambung itu buat hulun dalu tiali berat. Apalagi ono mamal mau ayo meti. Subhanallah. Walima demo pele tato anggu buah. Di tiga tasilillahi al-fatihah. Jata ambung olio. Bo wono tamata talawa. Lato hapila ambung ahli japotutulo li amat. Itu bahaya. Hadirin jamaah yang dimuliakan. Setelah itu malaikat Jibril menyampaikan, wa ma turusi ma desidratul muntah. Ini memang mahimalo roh lepak muksin ini akan diterbangkan oleh malaikat Jibril memasuki sidratul muntah. Sabutan Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Disambut kalau kita membawa kebaikan, keselamatan bagimu Muhammad. Ombi-ombi tato olehmu Pak Muksin Muhammadun Basar dan Muhammadun Lakal Basar. Itu pula sambuti melaya rohbe. Tapi ibu dan bapak, ketahuilah oleh bapak dan ibu, dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha itu taman-taman surga. Disitulah tempat para roh-roh ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa sunnah, puasa Ramadan, segala kebaikan roh-roh itu akan ditampung di taman-taman surga. Bos surga kok kosong mas hati. Buat taman surga yang sudah ada. Dan mereka berterbangan sebagaikan kepompong.
Di Pak Muksin ini enggak sibuk masa dia karena dia mencari rohnya istrinya sudah mendahului ya. Iya, sudah berada di sorga, di taman-taman sorga lolohuliyo. Makanya mau lolohe ibu delato to unde dia ta eyat temola toni di Pamuk Sinti rohnya terbangan seperti bagaikan kepompong menyala bersinar. Itu dalam kitab. Mereka mencari sanak famili, apalagi anak yang kedua sudah meninggal. Subhanallah, sudah berkumpul saling menyapa, gimana kabar papa? Itu dalam penjelasan kitab itu. Itilah metati tolang alhamdulillah sehat ya, masih buk masati termampu puluh ngundi ya. Subhanallah. Loloh di ibote di mongoli kalau kita membawa kebaikan. Tapi kalau kita membawa kejelekan, hile utalo eya taman surga. Heuti longola polau de lotaro mutun. Amto de wolol ala botali turu. Binatang ya lo mau to na binatang patah disatukan. Ma polau de lihi hitau belo lo liho buti para malaikat mau todu karena ditutup semua langit-langit. Kenapa dikomando ya Rob? Dikomandokan oleh Allah, wahai para malaikatku yang menjaga 7 lapisan langit, tutup pintu-pintu ini. Kenapa? Akan dilalui oleh roh yang busuk. Lalu malaikat Jabaniyah yang membawa, kemudian dilemparkan ke asfala safilin, tempat yang paling terendah. La haula wala, insyaallah kita berdoa kepada Allah, insyaallah tidak dipanggil oleh Allah seperti orang-orang yang busuk. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah disambut oleh Allah di Sidratul Muntaha, tetapi baru suara teto. Wali Pak Maksin mata ton iya itu wow itu iya. Mam tarekat ngopewati mau masuk ini, yang masalah. Dia boleh pintu. Taton iya itu wow itu iya. Bodi pemodungga mau dong alakondo. Karena dia mau mendungga itu arasi Allah Taala. Boyo bom hani ngopote langola. Aku akan izinkan engkau turun ke bumi melihat keluargamu. Matil mutai polro Allah izinkan karena permintaan. Ya Rabbi, izinkan aku turun ke bumi. Sudah 40 hari keluargaku, anak-anakku sementara melaksanakan doa. Allah izinkan, tapi dia lihat dulu kuburannya. Mula bile-bile, weh jasade. Tinggal hilamu lolola ola uwi ya nola tahidelo abuti tahidola amal jampio artinya tidak membawa hanya membawa keburukan. La ilaha illallah jaijini ali on tahidelo jasadi ilang mana balot kala kuburi. Padahal itu sama-sama melak di dunia. Tinggal hilamu jalo ita wala walima o malewa botawa lo dua olem wa umut hila mona adetihi jainau patati ibol adul ibol maapo ama di mola goodbye mal adulu karena batang haling adehuta minha khalaqnakum dari tanah Muksin kau aku ciptakan dan ke tanahlah kau akan dikembalikan dan di sanalah kau akan dibangkitkan kembali insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan maulu tadung dumulo mulo tahipu wabe